Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, kita lanjut dari kajian kita, yaitu Nawaqidul Islam. Sekarang masuk ke pembatal ke-6. Pembatal ke-6 bunyinya disampaikan oleh muallif penulis kitab. Qala man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw thawabihi aw iqabihi kafara. Yaitu barang siapa yang mengolok-olok. Mengolok-olok bisa ibu terjemahkan juga ke dalam bahasa kita yang lain, melecehkan. Tapi di sini mengolok-olok. Barang siapa yang mengolok-olok, ya, agama Rasul, agama Islam, ya, pahala atau dosa diolok-olok, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Dalilnya adalah di surah Taubah di 2 ayat. Ya, ayat 64, 65. Ayat 64, 65. Ya. Nah, surat At-Taubah surat keberapa? 9. Ya. Nah, kronologi sebelum kita bacakan ayat ini, kronologi atau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, surat At-Taubah ayat 64-65 ini, kronologinya adalah orang-orang yang mereka terpapar kemunafikan mengolok-olok ya Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, mereka mengatakan, wah, kita nggak lihat ini ada orang yang paling rakus daripada mereka para sahabat, yang paling pengecut kalau berjumpa musuh. Ya, yang mereka maksud adalah dari olok-olokan tersebut Nabi SAW dan para sahabat. Ya, Allah berfirman, wa in sa'altahum, jika kau tanya pada mereka, ya la yaqulun, mereka akan mengatakan innama kunna naqulu wa nal'ab. Kami cuma main-main, gurau-gurau aja. Kami cuma main-main, gurau saja, di mulut aja, di hati enggak gitu. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, abillahi, apakah kepada Allah, wa rasulihi, kepada rasulnya, wa ayatihi, kepada ayatnya, wa rasulihi, kepada rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, la ta'tadiru, jangan kalian minta udzur lagi. Ya, Allah lanjutkan di surah At-Taubah ayat 66-nya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur lagi, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Perhatikan di sini, di pembatal ke-6 ini, yaitu barang siapa yang mengolok-olok. Ini terjadi sekarang di banyak komika, para pelawak, ya, atau bahkan orang-orang yang ingin bergurau saja. Mereka menjadikan bahan lelucon, bahan lawakan mereka adalah agama. Diolok-olok agama. Kemudian mereka berdalih, ini nggak serius, cuma bercanda aja, nggak diterima udzurnya, nggak diterima. Karena kalau orang yang mengolok-olok berarti dia melecehkan.
Kalau dia mengatakan saya menggabungkan agama saya kok, tentu dia tidak akan mengolok-olok. Orang yang mengolok-olok pasti dia melecehkan. Simpelnya begini, ada orang yang mengolok-olok orang tua orang lain. Si fulan mengolok-olok orang tua si Alan. Si A mengolok-olok orang tua si B. Si B marah, si Alan marah. Kemudian kata si A, kata si fulan, oh jangan marah lah, gurau aja, bercanda aja. Terima nggak si B, si Alan? Nah terima. Kita pun juga demikian. Bahkan anak yang durhaka sekalipun, ketika orang tuanya diolok-olok oleh orang lain, lalu dia akan marah. Ketika orang yang mengolok-olok orang tuanya mengatakan saya bercanda aja, di mulut aja, di hati enggak, diterima uzurnya? Enggak, tidak diterima uzurnya. Ya, karena itu adalah pengolok-olokan. Pengolok-olokan. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi pembatalan ke-6 ini adalah pembahasan yang besar. Kalau sebelumnya, ya, sebelumnya itu adalah, ya, yaitu membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Kalau membenci situ, amalan kolbu. Di kolbu dia benci. Orang munafik pura-pura di hadapan Nabi dan sahabat, pura-pura mengagungkan Islam. Ya. Namun, ya, mereka ini orang-orang yang mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat, amalan lahir. Amalan lahir. Barakallahu fikum. Maka ini jelas sekali. Kalau membenci, amalan kolbu. Tapi kalau mengolok-olok, itu amalan batin. Ya, amalan batin. Nah ini ya perbedaannya. Kalau pembatal kelima membenci amalan kolbu. Kalau mengolok-olok amalan lisan, amalan zahir. Kalau membenci amalan batin. Tapi kalau mengolok-olok amalan lisan, amalan zahir yang nampak. Ya, baik. Dan ayat yang mulia ini di surah At-Taubah yang tadi kita bacakan, ayat 65, 66. Tadi sebagaimana yang telah kita sebutkan, kronologinya atau asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini, sekelompok kaum muslimin yang terdiri dari sahabat dan Rasulullah baru pulang dari peperangan Tabuk. Maka mereka berkumpul di sebuah majelis. Ada salah seorang dari kalangan orang-orang yang hatinya berpenyakit, orang-orang munafik, mengatakan, ini ngumpul nih, mereka ini ngumpul. Yang bicara satu orang, perhatikan yang bicara satu orang. Apa kata orang ini? Ma ra'ayna misla qurra'ina haula arghaba bujunan wa ala akdzaba alsinan wa la ajbana 'inda al-liqa. Ya'nuna Rasulullah SAW wa ashabah. Tidaklah kita melihat orang-orang yang paling rakus cuma mementingkan urusan perut kecuali mereka itu. Maksudnya para sahabat. Nggak ada yang lebih pendusta daripada mereka. Nggak ada yang lebih pengecut kalau berjumpa dengan musuh kecuali mereka. Yang bicara berapa? Satu orang. Kita akan bahas nih poinnya. Yang bicara satu orang. Di majelis tersebut ada pemuda dari kalangan Ansor yang imannya benar. Namanya Auf bin Malik. Siapa namanya? Auf bin Malik. Ketika dia mendengar, dia ada di kumpulan ini. Di kumpulan baru pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Kemudian ketika dia mendengar tadi dia ada orang yang meledek Nabi dan sahabat, dia mengatakan kadang walakin anta munafiqun. Dusta ente munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW. Saya kabarin ya, saya kasih tahu ya Rasulullah SAW. Ya. Faqama jahiban ila Rasul SAW liyukhbirah. Orang ini Auf bin Malik pergi. Dikejar sama satu orang ini yang meledek tadi. Jadi Auf bin Malik pergi mau ngadu kepada Nabi SAW. Orang ini pun yang meledek tadi ngejar juga.
Dia mau bilang ke Nabi, oh enggak, saya dusta, apa ini aja, gurau aja. Sebelum Auf bin Malik menyampaikan kepada Nabi, Allah sudah sampaikan duluan. Jika engkau bertanya kepada mereka, tentu mereka akan berkata, ini cuma main-main aja. Sunnah wajah kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? Ya la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur lagi. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ada dalilun ala annahum kanu mu'minina wa laysu munafiqin. Ini dalil mereka mukminin. Karena Allah sebutkan ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Ya, mereka mukminin. Namun ayat ini juga menunjukkan bahwa mengolok-olok Allah, Rasulnya, ayatnya, atau apa yang dibawa oleh Rasul dari kewajiban, sunnah, bahkan hal-hal yang mubah dalam agama ini diolok-olok, ya, maka orang tersebut kafir, murtad, keluar dari Islam. Nah, ini nggak main-main. Dan yang ajaibnya jamaah sekalian, ya, bahwa yang bicara di majelis tadi satu orang, namun Allah menggeneralisir. Allah menganggap semua yang hadir tadi kecuali satu pemuda tadi, siapa namanya? Auf bin Malik. Semuanya terlibat dalam persengkongkolan mengolok-olok agama Islam. Padahal cuma satu orang. Karena apa? Karena mereka tidak mengingkari. Padahal rumusannya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illa yastati' fa bi lisanihi wa illa yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adzabul iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, cegah dengan lisannya. Kalau nggak mampu juga, benci dalam hati, keluar dari majelis tersebut, dan tapi itu selemah-lemahnya iman. Yang lain nggak mengingkari. Makanya Allah sebutkan di ayat ini, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum, bukan kunta. Perhatikan di ayat ini. Kalau satu orang kunta tastahzi'u, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya? Kamu orang kedua, laki-laki, satu orang. Kamu, tetapi Allah di sini menyebutkan kuntum, kalian semua. Tastahzi'un, kalian semua mengolok-olok. Maka Allah nisbatkan istihza, mengolok-olok kepada mereka semua. Kenapa? Karena mereka nggak mengingkari. Ya, mereka diam aja, diam terhadap olok-olok terhadap agama, maka dianggap ridho, sepakat, setuju. Dan kalau begitu, mereka masuk dalam persekongkolan mengolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, agamanya. Nah, saya barakallahu fikum. Mereka diam aja dari kemungkaran. Ini bahaya. Makanya butuh dakwah, amal ma'ruf nahi munkar. Ya, agar orang-orang yang tidak terlibat dalam kemungkaran itu akan dipilah oleh Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat akan dipilah. Ya, barakallahu fikum. Dan pemuda tadi tentu tidak termasuk. Makanya kalau ada stand up komedi, lawak-lawak, komedi-komedian yang mengolok-olok agama Islam, apakah Allah, ayatnya, Rasulnya, maka mereka semua yang tertawa, tidak ada pengingkaran, maka mereka semua terlibat dalam persekongkolan pengolok-olokan agama yang konsekuensinya mereka murtad semua. Ya, barakallahu fikum. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 140. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 140. Ya.
Allah berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum." Perhatikan ayat di sini. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh dia Allah telah menurunkan kepada kalian di Al-Qur'an ketetapan idza sami'tum, jika kalian mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, wa istahza'u biha, diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk sama mereka yang mengolok-olok itu, hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Innakum idzan misluhum, kalau kalian masih tetap berada di mereka, kalau begitu kalian seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di jahanam semuanya. Maka ayat ini menunjukkan orang yang tidak mengingkari pencela Allah, pencela Rasul, pencela agama, maka mereka seperti sang pencelanya, walaupun yang mencelanya satu orang. Karena Allah menisbatkan pengolok-olokan kepada jamaah, walau yang mengolok-olok hanya satu orang. Mengolok-olok dalam agama Islam itu mengolok-olok Allah, ini paling berat, dia kafir. Mengolok-olok Rasul, ini berat, kafir. Mencela Rasul, hukumannya apa? Hukuman mati. Siapa yang eksekusi? Ini yang terbaik tentu pemerintah. Ya, mengolok Islam, mengolok syariat, ayatnya Al-Quran. Lihat kemarin ada mushaf diinjak-injak. Ya, ini kafir. Bahkan ya, perhatikan ya ibu-ibu, ijma ulama sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ishaq bin Rahuyah, orang yang mencela Allah dan Rasul maka dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Ada ulama di Saudi Arabia namanya Syekh Suhaimi mengatakan, orang yang tidak menganggap kafir atau tidak mengkafirkan pengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka dia juga kafir. Sekarang nih kita udah ngerti nih, apa hukum mengolok-olok Allah, kafir. Si A mengolok-olok Allah, nah, berarti si A gimana? Kafir. Terus kita bilang, jangan kafirin lah, kasihan dia. Naudzubillah. Berarti orang yang memberi uzur itu juga kafir. Juga kafir. Yang mau kasihan. Ini bahaya ini. Mengolok-olok Allah Rasul ini berat sekali. Udah diolok-olok. Ya, ada orang yang meninggalkan agama, dia nggak ngolok-ngolok, dia malas. Ini ngolok-ngolok, ingat membangkang luar biasa ini. Iblis saja nggak berani ngolok-ngolok Allah. Emang ada iblis ngolok-ngolok Allah? Nggak ada. Ya, ketika iblis itu cuma menolak perintah Allah. Ketika Allah tanya, ya iblis mamanaka atas juda 5 khalaq tu biyadaya. Wah iblis, kenapa engkau nggak mau sujud penghormatan dahulu? Sekarang udah nggak boleh. Kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Iblis berapologi. Ya. Oh dia kan dari tanah, saya dari api, kau ciptakan, nanti saya lebih mulia saya. Allah cuma sebutkan iblis, aba wastakbara. Dia menolak perintah dan menyombongkan dirinya. Maka minal kafirin. Maka dia kafir. Ketika iblis dilaknat pun juga iblis bersumpah, wa bi izzatika, demi kemuliaan kau ya Allah. Enggak ada iblis malu-malu. Ada orang manusia yang lemah mengolok-olok Allah, ini kejahatan yang luar biasa. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar mazhab Syafi'i, itu punya kitab, namanya kitabnya Al-I'lam bi Qawaidil Islam. Al-I'lam bi Qawaidil Islam, kitab yang menyebutkan tentang pembatal-pembatal keislaman. Ada 400 pembatal keislaman. Beliau sampai menyebutkan
siapa yang mengolok-olok sunnahnya memotong kuku di hari Jumat, maka dia kafir. Hah? Sekarang coba ada orang ngolok-ngolok jilbab, jenggot sunnah. Ya, celana di atas mata kaki sunnah. Diolok-olok, diolok-olok sholat, diolok-olok puasa, diolok-olok zakat, diolok-olok pembagian waris sesuai syariat, diolok-olok. Oh, ini berat sekali. Di zaman sekarang kayak begitu. Lawakan, kalau ibu tahu ya, lawakan stand up comedy itu menjadikan agama sebagai lelucon. Itu sebuah hal yang padahal profesi melawak aja udah gak baik. Ya, mereka biasa bohong kan dalam skenario buat orang lain tertawa. Itu aja udah gak boleh. Udah celaka kata Nabi. Wailullah, celaka orang yang alladzi yuhaddits tsumma yakdzib liyudhika bihil qaum. Wailullah, summa wailullah. Celaka orang yang dia ngomong bicara supaya orang lain tertawa. Ya, dia ngomong berdusta supaya orang lain tertawa. Dia ngomong bohong supaya orang lain tertawa. Celaka dia. Udah celaka dia. Kalau ada orang ngomong tanpa dusta orang lain ketawa, ya enggak apa-apa. Memang ada orang yang bawaannya lucu, baru ngomong dikit, belum apa-apa, udah bikin orang lain tertawa. Ini ngomong bohong supaya orang lain tertawa. Nah, itu para pelawak. Ya, itu para pelawak seperti itu. Ya. Nah, itu perhatikan ya. Barakallahu. Apalagi kalau mereka menjadikan bahan humor, lelucon, agama diolok-olok. Subhanallah. Ya. Takbir mereka tulis bukan dengan takbir. Ini bicara tulisan Latin, TAKBIR, takbir. Tapi takbirnya mereka tulis pakai tulisan take a beer. Take a beer. Take a beer. Berarti apa? Ambil sebotol bir. Hah? Ini udah ngolok-ngolok. Takbir itu ya membesarkan Allah. Takbir, kabbar yukabbiru takbiran. Ya, membesarkan Allah. Diolok-olok, take a beer, ambil sebuah botol bir. Diolok-olok. Ini nggak main-main ini. Ya. Tadi ngolok-ngolok sunnah memotong kuku di hari Jumat. Di kitab Al-I'lam bi Qawaidil Islam kata Ibnu Hajar Al-Haytami itu udah kafir, apalagi mengolok-olok takbir, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengolok-olok Allah. Kayak apa coba? Dan kita lihat sekarang inovasi lawakan dan lelucon itu mengerikan. Ya, mengerikan. Ini maksud saya ini contoh yang nggak boleh diikutin ya. Nah, tadi disebutkan manistaza bi syai'in min dini Rasul aw sawabihi aw iqabihi kafara. Barang siapa yang mengolok-olok agama Rasul berupa pahalanya atau dosanya, maka dia kafir. Nah, hati-hati mengolok-olok pahala, dosa. Ini yang sering mau ketawa, takut dosa. Apa yang dosa diolok-olok? Ya, hindari kayak gitu. Jangan. Ya, ngapain kita ikut-ikutan kayak gitu? Mau ketawa, takut dosa.
Ya. Nah itu dia. Sekarang era digital. Banyak orang pada bikin akun menghibur supaya laku, followersnya banyak. Nanti kalau followersnya banyak, dia banyak juga dapat duit. Bikin dia itu parodi, sholat. Ini catat sholat, yang salah jangan kayak gini ya guys, katanya. Akhirnya olok-olokan terhadap sholat. Nah, olok-olokan terhadap agama. Nah, itu mengerikan. Ya, maka ingatkan anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, itu penting. Bagaimana kalau kita ada di situ ada yang olok-olok, langsung kita peringatkan. Jangan kita diam aja. Kalau diam baik, wow, masuk. Ingatin, nggak boleh. Istighfar kamu. Ini kuburan ini. Ya, nggak boleh. Taiwan kalau timur. Baik, selesai pembatal ke-6, kita masuk ke pembatal ke-7. Sebelum masuk pembatal ke-7, yang namanya mengolok-olok itu ada dua macam. Waqad dzakara ulama'u anna al-istihza'a yanqasimu ila qismain. Para ulama menyebutkan istihza, mengolok-olok agama itu ada dua macam. Yang pertama, istihza'un sharihun bil qaul. Pengolok-olokan yang jelas dengan ucapan. Kayak ngolok-ngolok yang tadi itu semua. Ya. Nah yang kedua, wastihza'un bil isyarat. Istihza dengan isyarat. Istihza itu artinya mengolok-olok. Dengan isyarat. Nah, ya, ka'ayyamuda syafatah istihza'an, aw yamuda ainah istihza'an, aw yushiru isyaratan yu'ti at-tanaqqus wal istihza', fa hadha yu'addu tanaqqusan wastihza'an wa illam yatakallam. Nah, perhatikan. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, istihza dengan isyarat, semisal seorang ya dia menggoyang-goyangkan bibirnya. Nah, atau dia melototin matanya. Ya, atau dia mengisyaratkan ya dengan isyarat yang menandakan ada pelecehan, ada olok-olok, maka ini juga dianggap olok-olok. Ya. Ada ayat Allah dibacain, terus diledek, dia ke temannya, disebutin sunnah Rasul. Nah itu, ini mengolok-olok, ya, ini mengolok-olok. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Mutaffifin, ya, di ayat 29 dan 30. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang mujrim, yang berdosa itu, orang-orang kafir itu. Mujrim kalau di dalam Al-Qur'an itu diitlaqkan maksudnya adalah musyrikun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, ya, kanu mereka itu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang yang beriman melewati mereka, yataghamazun, mereka saling ngedip-ngedipin mata. Ada orang-orang beriman, ada orang-orang kafir ngeledek kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Ya, hati-hati. Itu bentuk olok-olok. Nah, itu bentuk olok-olok. Barakallahu fikum. Baik, nah ini pembahasan mengenai istihza. Ya. Dan yang namanya istihza nggak ada batas minimal.
sama semua. Ya, sama semua. Jangan dikatakan kalau mengolok Allah kafir, mengolok Rasul kafir, mengolok Quran kafir, tapi mengolok sunnah Rasul yang potong kuku dari Jumat nggak kafir, kafir. Itu bentuk mengolok-olokan. Ya. Nah, orang-orang liberal itu mereka paling jago dalam mengolok-olok. Ini saya mau minum kan, ibu pernah dengar hadis, ya minum dengan tangan kanan ya. Nah, kata Nabi apa? Ya, kata Nabi la ta'kulu la ta'kul wala tashrab bishimal. Jangan kalian makan minum pakai tangan kiri. Fa inna syaitan yaqulu wa yashrabu biha. Karena setan minum pakai tangan kiri. Diolok-olok sama tokoh PSI, partai S-nya silahkan pilih sendiri. Ini Indonesia. Ade Armando. Apa kata dia? Apa urusannya Allah, Rasul, Islam ngatur-ngatur kita mau minum pakai tangan kiri? Nah, kalau Abu Janda ngolok-ngolok, bukan main lagi. Udah gak kehitung. Olok-olok dia segala macam. Ya, nah ini kita prihatin. Kita mayoritas kaum muslimin, tapi kok mereka berani sama kita ya? Kita perhatiin prihatin sama diri kita sendiri. Jangan-jangan kita ini mau lemah, banyak doang. Ya, orang kafir berani banget. Jangankan orang, mereka ini berani banget ini. Ngolok-ngolok kita ini, nah, ngolok-ngolok agama kita, ini berarti kita lemah. Ini kita prihatin sama diri kita sendiri. Nah, yang ngasih isyarat dia, kan tadi Allah sebutin, ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya. Itu mereka yataghamazun itu apa? Ngedip-ngedipin mata. Nah, gitu. Ya. Ya. Itu. Baik. Hati-hati. Maka seorang muslim wajib waspada dari perkara ini. Nah, dari perkara syariat kita harus jaga lisan. Allah berfirman surah Qaf ayat 18, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ya. Tidaklah dia ucapkan suatu ucapan melainkan di sisinya ada malaikat yang memiliki sifat raqib atid, mengawasi. Nah, jadi nggak boleh alasan, kan tadi di surah Taubah itu alasannya apa? Inna makuna naqudu wa nal'ab. Kami cuma main-main, sedang hura wajah. Gak diterima. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka besarkan, agungkan Islam, agungkan Allah, agungkan Rasul, agungkan Islam. Insya Allah tidak ada olok-olokan dari diri kita. Tapi kalau sudah tidak ada pengagungan terhadap Allah, terhadap Islam, terhadap Rasul, terhadap syariat, akan terjerumus mudah dalam pengolok-olokan, minimal jadi pelaku pasif. Apa itu pelaku pasif? Yang digolongkan juga murtad kafir, dia tidak ngolok-ngolok, dia berada di situ, tapi dia diam baik, diam aja. Itu pengolok-olok pasif, dia diam aja. Tadi di ayat tadi disebutkan sekumpulan orang-orang yang ini mengolok-olok Nabi dan sahabat. Yang mengolok-olok cuma berapa? Satu orang. Tapi yang lain diam saja. Maka Allah generalisir hukum, Allah generalkan hukum. Allah menghukum mereka semua. Hati-hati. Di lapangan, di realita olok-olok terhadap cadar, jenggot, cingkrang, itu, ya. Apalagi hasil olok-oloknya itu adalah buah dari propaganda orang-orang Barat yang Islam diidentikan dengan apa?
kampungan, teroris. Itu yang paling. Oh ini teroris nih. Terus dari mana? Padahal mereka yang teroris. Nenek moyang mereka yang teroris. Agama mereka agama penteror. Yang menjajah. Ya, pakai jubah, sarung, celana di atas mata kaki. Banjiran mas. Gila ada orang pakai celana pendek gak dibilang di kebanjiran, padahal kebanjirannya lebih tinggi tuh. Nah, Iya. ya itu olok-olok bukan? Iya. Iya olok-olok. Olok-olok. Ya cuma yang kita lemah tadi lah. Kita prihatin dengan diri kita sendiri. Seakan-akan itu adalah hal yang lumrah, yang wajar. Ya, hal yang lumrah, yang wajar. Diolok-olok agama kita ini di hadapan kita. Monster. Ya, baik. Bisa dipahami ya? Kita masuk ke pembatal ketujuh. Qala Syekh rahimahullah An-Naqidu as-Sabiq, pembatal ketujuh. As-sihru, yaitu sihir. Minhu, di antara sihir, as-sarfu wal adfu. As-sarfu wal adfu. Saraf itu ya, saraf itu tadinya cinta jadi nggak cinta. Apa bahasa Indonesia itu ya? Guna-guna. Tadinya cinta sama seseorang, jadi nggak cinta lagi. Seorang suami dia demen sama cinta sama istrinya, tiba-tiba nggak cinta lagi sama istrinya, tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Beda kalau ada sebab pertengkaran segala macam. Ini tanpa sebab. Ya, ternyata kena sihir, diguna-guna. Nah. Dan juga termasuk dari sihir al-atfu, atof. Atof yaitu kebalikannya, menjadikan yang sebelumnya nggak cinta jadi cinta. Pelet. Itu termasuk juga ya. Termasuk. Guna-guna pelet. Ya, di sini itu kayak umum. Cinta ditolak, dukun bertindak. Bahkan udah nikah aja itu ada yang melet lagi. Udah. Ya, di syariatin lagi, bahasanya syariatin lagi. Iya, di daerah Cirebon, di syariatin lagi, ngeledek lagi. Itu maksudnya apa di syariatin? Datang ke dukun, ntar suaminya, padahal jadi suaminya, diikat pakai apa? Pakai tali tambang, pakai tali rapiah, pakai tali bungul, dukun, diikat, ya itu diperet. Ya. Saya pernah punya kenalan seorang pria diguna-guna sama siapa? Ibu kandungnya sendiri. Jadi ini anak nikah sama cewek, ibunya nggak setuju. Si cowok itu merasa, ya kan saya nggak butuh wali nikah lagi. Ibunya marah, kata dia gampang lah, minta maaf aja, udah nikah lagi sama ibu. Ibunya ini memang doyan klinik. Oh, udah diguna-guna. Ya, nggak senang. Akhirnya jadi benci ke istrinya. Oke, mungkin itu dianggap wajar bagi yang nggak tahu. Oh, mungkin ada pertengkaran, ketidakcocokan, cekcok, bla bla segala macam. Ternyata enggak. Habis nikah langsung benci sebenci-bencinya. Ngeliat istrinya kayak ngeliat bau. Dia kalau ketemu istri bau, padahal istri kalau ke orang lain nggak bau. Dia ngeliat istri dekil, hitam, padahal istrinya enggak. Jadi di mata dia, di indera penciuman dia, itu istri buruk sekali. Di pendengaran dia, kalau istri bicara, cepreng, jelek sekali. Jadi disusupi matanya, ada jin di mata, ada jin di hidung, ada jin di telinga, semua ada jinnya. Ternyata di ruqyah
ditemukan buhul Diikat. di dalam pot rumahnya. Ibunya ngaku, ya karena ada ibunya sendiri. Itu kekafiran akbar. Bu, nggak usah nanya, ya, nggak usah nanya dukun apa dukunnya bu ya. Iya. Pasiennya aja kafir. Kata Nabi apa? Man atakahinan awraban fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, peramal, membenarkan apa yang diucapkan oleh si peramal tadi, maka dia kafir. Apalagi dukun peramalnya. Maka nggak ada tuh dukun, oh dia ilmu putih. Kalau yang kafir itu ilmu hitam. Ilmu putih, ilmu hitam, kafir semua. Orang sini bilang kafir kabeh. Nggak ada tuh ilmu putih, ilmu putihan. Nggak ada. Ya, dibilangin oh ini ilmu putih. Dia memang dia bukan dukun, dia orang pinter. Iya benar. Pakai sorban, pakai peci, pakai rida, tampilan kiai, ustad, ustad dukun. Ya, kayak Danu yang ada di TV. Ya, di Bekasi sini ada Haryono. Haryono apa Haryono? Haryono. Pakai haji lagi. Haji. Nah, itu dukun. Otak dukun. Nah, kok kita vulgar banget nih nyebut nama nih? Gak apa-apa ya. Ini jadi bebas ditahdir. Nah, itu bahaya sekali. Baik. Nah, itu diantara bentuk sihir. Apalagi kalau udah mencelakakan orang lain, teluh, santet, nah, itu udah kufur. Ya, baik. Termasuk hipnotis, nggak ada ya. Hipnotis, itu kekufuran. Hipnotis itu kan, nah itu sihir nanti ada dua, sihir hakiki, sihir tahyili. Kita akan bahas nanti. Baik. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Siapa yang melakukan praktek sihir tadi atau dia ridho dengan sihir tersebut, maka dia kafir. Ya, hati-hati. Ada orang kena santet, ada orang kena pelet, ada orang kena guna-guna, ada orang kena teluh. Dia korban sihir. Harusnya pertama dia korban, dia mendekatkan diri pada Allah. Ya, dia minta ampun pada Allah. Ini musibah yang menimpa dia minta pengguguran dosa. Kemudian dia ruqyah mandiri atau juga diruqyahkan oleh orang lain. Ruqyah mandiri dia baca Quran, terutama surah Al-Baqarah. Dia zikir-zikir semua, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir pakaian, lepas pakaian, semua dia baca. Atau diruqyahkan sambil minta petunjuk pada Allah di mana buhul tersebut diletakkan. Kalau sudah ketemu, dilepas karena jin punya perjanjian dengan dukun, sihir bekerja selama buhulnya masih terikat. Ya, masih terikat. Nah, dicari makanya buhulnya. Dari mana tahunya? Kadang ditanam di bawah, di dalam ubin, di plafon, di mana, di dalam pot. Minta petunjuk sama Allah. Ya, minta petunjuk sama Allah. Barakallahu fikum. Nah, namun ada orang ini yang salah nih. Ini namanya nusroh. Apa namanya? Nusroh. Mengobati sihir dengan sihir yang lain. Dia udah jadi korban santet, korban teluh, guna-guna dan seterusnya. Malah datang ke dukun yang lain. Siapa nih yang ngerjain saya? Kata dukunnya, oh yang ngirim itu si Ono. Mau aja dibohongin dukun. Bisa aja dia nuduh kita nanti dukun itu. Oh, itu yang ngeluh ibu, ya seorang nenek-nenek nih. Disuka hadir ke kajian Ustaz Mundir. Ibu udah kena
Hah? Fitnah. Nah, Loh, dari mana siapa? Iya, kamu kata dukun, dia orang pintar. Infonya A1. Dari siapa? Dari jin. Lah, percaya sama jin. Percaya sama dukun. Hah? Akhirnya dia sendiri datang ke dukun membenarkan apa yang diucapkan dukun. Berarti tadi dia konsekuensinya apa? Barang siapa yang datang ke peramal ke dukun bertanya padanya membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia apa? Harusnya dia itu muhasabah, jadi korban sihir, pengguguran dosa, malah menjadikan diri dia mengobati sihir dengan sihir. Tadi apa namanya? Nusroh. Nusroh. Baik. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Ya, jadi Allah utus dulu. Ini memang ujian buat manusia ya. Ya, Allah utus Jarut Marut, malaikat. Malaikat yang terkenal di suatu kaum. Ya, Jarut Marut ini ya, dia bisa melakukan praktek ini dan itu. Tapi ini ngajarin manusia nih. Ya, ini kafir ini. Baik. Jangan, ini ujian gitu. Nah, jangan diikuti. Allah berfirman, "Wa ma unzila ya walakinna syayatina kafaru." Namun setan yang kafir yu'alimun nas sihra. Mereka mengajarkan manusia sihir. Nah, ini setan akhirnya ngajarin manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malaikaini, dan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat di Babila, di negeri Babilonia, Harut wa Marut. Harut Marut nama malaikatnya. Ya, Harut Marut di surah Al-Baqarah, panjang ayatnya. Ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan keduanya tidaklah mengajarkan kepada seorang pun, melainkan keduanya berkata kepada orang yang mau belajar, kami ini cuma fitnah, ujian, jangan ikutin kami. Kalau kamu ikutin ini, kamu kafir. Makanya disebutkan fala takfur, jangan kamu kafir. Wa yata'allamuna minhuma, namun mereka malah nekat mau belajar dari keduanya, dari Jarut Harut. Dari apa namanya? Marut, Harut dan Jarut. Marut dan Harut dan Marut. Harut dan Marut. Harut dan Marut. Ya, namun mereka malah mempelajari. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di antara ilmu sihir ialah guna-guna yang bisa memisah antara seseorang dengan pasangannya. Itu yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Perhatikan, adapun Nabi Sulaiman itu bukan sihir, karena Allah berikan kepada Nabi Sulaiman warisan kerajaan dari bapaknya Daud sekaligus kenabian. Yang kekuasaan Nabi Sulaiman bukan hanya rakyatnya manusia, namun juga jin, hewan. Jadi ketika jin tunduk kepada Sulaiman, karena jin rakyatnya, beda dengan dukun yang tunduk kepada jin. Maka jin tidak memberikan makan siang gratis kayak program pemerintah MBD. Ya, Pasti bisa imbalan ya, jin. pemerintah pun juga sebenarnya nggak gratis, itu kan janji politik. Kalau gua nggak terapin kena demo, diterapin aja kena demo. Udahlah. Nah, tapi kalau jin ke dukun itu nggak gratis, maka jin minta ibadah kepada si dukun, ibadah kepadanya. Apakah dari dukun atau si pasien peribadatan? Sembelih ini, sembelih kambing, ayam, nah itu ibadah. Atau puji-pujian kepadanya. Oh, maka namanya dipanggil-panggil, dipuji-puji nama jin tadi. Atau mentaati jin tadi.
untuk meninggalkan amalan-amalan wajib. Pasien datang, dukun datang, kamu jangan sholat Jumat, jangan sholat 5 waktu, jangan ini, jangan itu. Atau disuruh jin apa? Melakukan maksiat. Ini biar tokcer, kamu mesti zina dulu. Taat sama jin. Berarti dia taat sama jin. Atau dia melakukan amalan-amalan yang disangka ibadah padahal itu syariat dari jin. Kamu mesti zikir, selawat ribuan kali dan seterusnya. Ya, saya barakallahu. Jadi beda. Nabi Sulaiman nggak mau tunduk sama jin, sama Ifrit itu. Ketika Nabi Sulaiman bilang sama Ifrit, ayo bawa tuh istana Bilqis ke sini sekejap mata. Ifrit gak bilang, mana dulu, gak ada yang gratis, kasih sebat saya, mau dikepret sama Nabi Sulaiman. Ya kan, semua tunduk pada Nabi Sulaiman. Burung, hatta semut. Nabi Sulaiman mendengar bisa bicara dengan mereka. Nabi Sulaiman itu diantara mukjizat Allah. Nah, adapun dukun-dukun sekarang nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, itu betul-betul mereka memberikan ibadah atau dari hal tadi meninggalkan amalan yang wajib. Ya, saya pernah cerita di sini. Ada dukun di Bekasi sini, di Tambun situ. Yang dia dia di rumahnya punya kamar khusus, nggak boleh siapapun masuk ke situ. Ketika dia mati ya keluarganya masuk. Ternyata itu adalah toilet. Dia mesti kalau buang air di situ. Dudukan toiletnya mushaf Al-Quran 3 tumpuk. Mushafnya diplastikin biar kalau dia cebok kena cipratan nggak hancur, nggak rembes. Itu jadi bahan dudukan dia. Jadi kalau dia duduk nangkring buang air besar, duduk di atas plastik mushaf. Itu syarat dari jin biar dia jadi orang yang dianggap manusia, orang pintar. Nah itu nggak ada yang gratis dari jin. Perhatikan ya, nggak ada yang gratis dari jin. Nggak ada yang gratis. Perhatikan. Nah ini amalan sihir, amalan jin. Nah ini kekufuran. Dan sihir itu ada 2 macam. Ada sihir hakiki, ada sihir takhyili. Sihir ada 2. Sihir hakiki dua, takhyili. Takhyili khayal. Khayal itu dari bahasa Arab, Bu. Takhyili. Ya. Nah, sihir hakiki itu yang memberikan pengaruh ke tubuh, ke kolbu. Memberikan pengaruh ke tubuh, ke kolbu. Nah, pengaruhnya ke tubuh, ke kolbu. Nanti tubuh, kolbu. Ya, tubuh nanti dia bisa sakit atau mati. Kan ada ya, atau banyak ya orang ya yang sakit didiagnosis gak ketemu-temu, pusing penyakitnya. Hah? Bisa matikan berarti. Iya. Oh ternyata ditelum, disantet, itu banyak kayak gitu. Ya. Saya isi panci perut kamu katanya.
Saya pernah digituin ibu waktu itu ya, waktu masih semangat dulu. Ya, kira-kira tahun 2023 atau 2023, tahun 2003 atau 2002, 20 tahunan lalu lebih. Ya, di daerah Sukabumi masuk ke kampung dukun. Waduh, kita ngajak-ngajak orang supaya mereka ke masjid, sholat, dengerin ceramah kita lah. Ya, terus kita ngobrol, diancam. Santet, wah, dulu lagi semangatnya. Saya toko, padahal gak punya ilmu apa-apa juga. Habis itu ngeri-ngeri sedap juga. Waduh, alhamdulillah gak apa-apa. Nggak mempan. Gak punya pegangan apa-apa juga kita selain Allah aja. Kita punya apaan? Ya, itu. Nah ini, ya. Barakallahu fiik. Nah, kalau ke kolbu bukan ke badan, nah, pikirannya rusak. Sakit jiwa. Ya, bisa jiwa sakitnya. Sakit juga nanti. Ya, bisa sakit jiwa. Bisa gila. Kena sihir. Banyak yang gila ya, kena sihir. Nah, kalau sihir takhiri, ini pengaruhnya pada mata dan pandangan. Ya. Sihir takhili pengaruhnya pada mata dan pandangan. Ya, mata sama pandangan ya sama juga ya. Ya. Masih ingat Ibu kisah tukang sihirnya Fir'aun ketika duel dengan Nabi Musa? Masih ingat kisahnya? Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 116. Ya. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 116. Falamma alqaw, ya, sudah dibuka surah Al-A'raf ayat 116. Pemandangan lagi. Ya, sudah dibuka surah Al-A'raf ayat berapa? 116. Ya, kisah tentang tukang sihir Fir'aun. Falamma alqaw, maka tatkala mereka tukang sihir Fir'aun melempar tali dan kayu. Berubah jadi ular ya? Iya. Padahal itu kalau dipegang itu ular, tetap kayu, tetap tali. Ya, apa kata Allah? Saharu a'yunan nas. Mereka tukang sihir itu ketika melempar menyihir mata-mata manusia. Ya, menyihir mata manusia. Bahasa Bekasinya disirep, sirep marjan. Ya. Baik, disirep. Ya, saharu a'yunan nas. Mereka menyirap mata-mata manusia. Jangankan hadirin, Nabi Musa itu takut. Wah, iya kena. Nabi Musa manusia biasa. Wah, takut. Kata Allah, takut. Jangan takut. Alki asok lempar itu tongkat itu. Nah, ketika dilempar oleh Nabi Musa tongkatnya berubah jadi ular, bukan sihir, bukan sulap, bukan sihir, tetapi Allah sebutkan, ya, itu ular yang merayap, isi ular hakiki yang mampu memakan semua ular-ular palsu. Maka tukang sihir Fir'aun tahu, oh ini bukan sihir nih, ini betulan ini. Langsung sujud. Langsung sujud ini. Aman Nabi Musa.
Nah, kita beriman aja sama Musa. Firaun marah, kurang ajar. Disalib. Terus dibunuh kan Ya, baik, baru ya. Maka kalau kita lihat ada orang berubah jadi macan, nggak ada. Emangnya dia pencipta? Siapa dia? Bisa menciptakan macan gitu? Kita percaya gitu? Emangnya siapa yang mampu menciptakan? Allah Al-Khaliq adalah Allah. Berubah jadi babi, ngepet. Enggak ditimpuk tuh tetap paling benjol. Ya, enggak. Cuma kita disiram. Seakan-akan dia macan, seakan-akan dia berubah jadi ular. Enggak, seakan-akan apa? Ada jin yang berubah jadi ular. Enggak, itu jin itu. Mata kita yang disiram. Emangnya jin mampu menciptakan ular gitu? Terus bisa matok lagi? Hah? Baik. Ya. Dan itu sihir tahyili termasuk sekarang hipnotis. Ya, ditebak doang. Itu kayak yang ada di TV-TV itu. Yang ada di TV-TV. Langsung ngaku. Kamu selingkuh nggak? Iya. Tuh. Itu sihir. Itu sihir. Nggak tahu ya. Apakah itu bohong-bohongan, settingan, gimmick atau yang lain? Pokoknya itu mereka sudah melakukan praktek sihir. Ya, hati-hati. Maka jangan praktek-praktekkan. Orang nih dia nggak bisa ngeramal nih, dia pura-pura aja. Lihat ramalan tangan jari kamu, garisnya. Ini garis tangan orang sial nih. Ini garis tangan orang sial nih. Kafir dia. Padahal dia cuma bercanda aja, bohong aja. Kafir dia karena dia telah melakukan praktek sihir. Ya. Ada orang yang pura-pura jadi dukun. Gitu-gituan. Kufur dia. Hati-hati. Saya barakallahu fikum. Ya. Maka kita diajarkan oleh Allah untuk berlindung dari mereka. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung pada Allah Sang Penguasa Sungguh dari keburukan makhluk apa yang Allah ciptakan. Min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Dari penyihir nenek-nenek yang meniupkan buku, meniup-niup di buku. Itu sihir. Sihir hakiki. Ya, tukang sihir niup-niup. Hati-hati. Ya, termasuk praktek-praktek sihir. Ya. Sim salabim abra kadabra. Itu mantra-mantra sihir. Kita enggak boleh ikut-ikutan. Itu hati-hati. Sim salabim abra kadabra. Ya. Hati-hati. Atau ngikutin gaya-gaya sihir film Harry Potter. Hati-hati. Bahaya sekali. Baik. Itu diantara sihir. Sihir tadi apa? Ada berapa? Ada 2. Ada hakiki, ada tahyil. Dan dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW juga kena sihir ini. Ya, oleh penyihir Yahudi namanya Labid al-A'sam yang menyihir Nabi. Tapi sihirnya tahyili aja. Seakan-akan Nabi melakukan padahal beliau tidak melakukan. Ya, seakan-akan Nabi melakukan sesuatu. Padahal tidak melakukan. Diruqyah oleh Jibril dengan qul a'udzu birabbil falaq. Sehingga ditemukan di dekat sumur buhulnya. Buhulnya dilepas, cari itu Labid al-A'sam itu. Nabi disihir oleh Labid bin al-A'sam, seorang Yahudi, dukun Yahudi. Dia Labid al-A'sam ini dia digolongkan oleh orang Yahudi sebagai rahib, ustaz. Dukun, ya biasa dari dulu usdu udah ada. Ustaz dukun. Ya, ini Sahih Bukhari. Nah, dihayalkan pada Nabi melakukan sesuatu padahal enggak. Ya, itu dipengaruhi oleh sihir. Kok bisa Nabi? Ya karena manusia biasa.
Nabi itu manusia biasa, cuma dapat wahyu aja. Maka akan menimpa Nabi apa-apa yang menimpa manusia. Nabi Zakaria dibunuh bahkan mati. Rasulullah SAW di perang Uhud gigi gerahamnya patah, ya, kepalanya luka. Mereka semua wafat. Ya, mereka semua sakit. Qul innama ana basyarun mithlukum, katakan aku manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, ya, tapi aku diberi wahyu. Tapi mereka manusia biasa. Nabi Musa kena sirap juga. Manusia biasa, ya, manusia biasa. Jadi sihir takhyili ini menimpa siapapun. Ya, maka banyak-banyak kita berlindung pada Allah, ya, dikit-dikit, hati-hati, ya. Nah, jangan sampai kita kena juga, naudzubillah min dzalik. Nah, baik, mungkin sampai 30 menit ke depan kita luaskan dengan permasalahan jawab kali ya. Ini pembatal ke-6 dan ke-7. Nanti insya Allah kita selesaikan di pembatal ke-8, ke-9, ke-10. Nah, pembatal ke-10 itu pendek, yang panjang itu pembatal ke-8 dan ke-9 karena permasalahannya banyak. Apakah satu atau dua pertemuan lagi yang alamnya? Ya, nanti lihat nanti insya Allah. Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Iya, Bu. Ini Ustaz berkenaan dengan di jalan-jalan di perempatan suka ada yang makan beling, itu kan masih ada jinnya ya, beda. Nah, itu kan dia suka minta uang. Kita sih bertahu itu mesti pakai kodam gitu ya. Tapi kita kan suka-suka juga ngasih uang, satu itu ya. Kedua, kalau kita singkatan-singkatan gitu ya, kayak BMB, Bismillah Majeria Berusaha, itu termasuk pelecehan nggak di situ gitu-gitu. Assalamualaikum, WRBB gitu-gitu. Alhamdulillah hari ini saya bisa ikut kajian mengenai olok-olok karena tanpa kita sadari kita pun suka terlibat dalam artian diam gitu loh Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi ya pertunjukan yang ada sihirnya di situ yang jelas-jelas kayak kuda lumping, makan beling. Manusia normal nggak bisa makan beling. Jangankan dimakan, kena tangan kaki aja dimakan. Ya. Debus, ya. Kemudian tari reok, ponorogo, itu gigit topeng itu 40 kilo, digigit roti sekilo aja udah nggak kuat mulut kita. Hah? Ini 40 kilo. Nah, itu ada unsur sihir semua. Ya, ada unsur sihir. Kita pertama nggak boleh nonton. Ya, wajib ketika kita lihat wajib mengingkari, membenci. Kalau bisa kita gagalkan, kita gagalkan. Kalau kita nggak punya kekuatan, dah. Jangan ridho. Apalagi diapresiasi, seneng gitu, tepuk tangan. Jangan kasih. Jangan kasih. Mereka harapin apa sih? Mereka mau praktek sihir itu ada dukunnya dulu kesurupan. Itu yang jadi kuda lumping, itu kesurupan dia. Dan dia tahu bakal kesurupan kan dipilih. Kamu ya nanti jadi kuda lumpingnya. Kan dukunnya ntar manggil jinnya. Nanti kesurupan itu main kuda lumping. Zaman 30-an tahun lalu itu masih banyak kuda lumping di mana-mana. Sekarang udah jarang ya. Dia itu kesurupan, nanti dimakan beling. Ya, di undang-undang. Nah itu perhatikan, mereka cari duit. Kita gak boleh nonton, apalagi ngasih. Kalau ngasih, ya tolong menolong kita dalam kesyirikan. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong itu dalam kebaikan, ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, apalagi ini perdukunan. Jadi nggak boleh. Paham ya? Jadi ada yang melakukan praktek-praktek itu nggak boleh dikasih. Justru wajib diingkari. Ya. Nah yang kedua, singkatan-singkatan, sholawat,
SW apa? SAW, Salat Subhanahu wa taala, SWT. Iya. Itu bukan pelecehan. Bukan. Ya, bukan pelecehan. Singkatan. Nah, tapi apakah boleh apa enggak? Para ulama berselisih. Yang lebih kuat pendapatnya enggak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Ya, sallallahu alaihi wasallam kalau di Arab shod, ain, ya, sin. Kalau di kita SAW. SAW. Apa? Sallallahu alaihi wasallam. SAW. SAW. Kalau nyebut Rasulullah orang Inggris yang Islam, Moksal. Apa itu Moksal? Messenger of God Sallallahu Alaihi Wasallam. Messenger of God Rasulullah. Saul yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Moksal. Nah, itu nggak perlu. Ya, nggak perlu. Bahkan ada ulama yang melarang. Tapi larangannya bukan karena itu olok-olok. Ini kan doa. Ada nilainya kalau ada nilainya. Kita berselawat lengkap. Apa kata Nabi? Kata Nabi apa? Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada aku sekali, mengucapkan selawat, Allah akan berselawat kepada 10 kali. Berselawatnya Allah bukan apa? Yaitu ampunan dari Allah 10 kali. Barakallah. Ya, jadi itu bukan olok-olok ibunya. Tapi tidak baik. Jadi ibu kalau nulis assalamualaikum jangan ASLM WRWB. Ya. Ya, sekarang Bu, tadi mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, mungkin selama ini bukan saya ya, sering mungkin melakukan atau tanpa sengaja melakukan di antara yang Pak Ustadz sudah terangkan segitu banyak. Jadi berarti kan kita ada keluar dari Islam. Apakah dengan sholat kita dengan ada bacaan syahadat itu kita bisa kembali ke Islam atau bagaimana? Enggak. Jadi wajib disertai taubat. Ada orang nih melakukan kemurtatan, dia ngolok-ngolok. Habis itu dia jadi muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat ya? Iya. Tapi syahadatnya dia bukan di atas pertobatan. Syahadat dia mau azan aja. Syahadat orang yang habis melakukan kekufuran, ya dia syahadat di tahiyat aja. Ya, syahadat di tahiyat aja, bukan di atas pertobatan. Maka wajib disertai taubat. Paham ya? Jadi nggak benar itu kalau ada yang mengatakan saya dulu pernah begini gitu melakukan perbuatan keislaman. Terus saya kan habis itu sholat ada syahadatnya, udah cukup, udah nggak bisa. Harus di atas taubat, harus ditobati. ya. Jadi harus tahu itu dia salah. Barakallahu. Tapi kan kita setiap habis sholat kan pasti baca istighfar. Istighfarnya itu di atas apa? Beda. Sadar beda. Harus di atas taubat kekafiran. Yang itu. Jadi Allah berfirman. Apa yang ininya? Allah berfirman mengenai orang yang kafir masuk Islam. Jadi saudara kita apa enggak? Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ya, apa? Bukan itu. Illal ladzina tabu wa aqamus sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Ya, kecuali orang yang tobat dari kekafiran dan mengerjakan sholat, kemudian menunaikan zakat, baru mereka saudara kalian dalam seagama. Tobat dari kekafiran. Dalam ayat yang lain yang pertama tadi, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang tobat, dia memperbaiki diri dan menjelaskan dia salah. Ini habis melakukan olok-olok Islam, astagfirullah. Dia sendiri tak mampu menjelaskan dia salah. Gimana dia mau tobat dia nggak bisa. Ya? Menjelaskannya ke Ya itu kalau ada yang nanya gitu kan. Ya, ini kalau ya kalau misalkan itu dia dulu
apa namanya? Iya. Itu ayat itu terkait kalau dia misalkan melakukan pelaku kesesatan, dia tobat, kemudian dia memperbaiki diri dan menjelaskan. Nah, kalau sekarang kita tobat nih, melakukan kekufuran, mengolok-olok, memperbaiki diri, jangan lagi itu memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri tidak lagi dibangun di atas kesadaran itu salah. Tapi habis mengolok-olok istighfar, tapi nggak nyadar itu salah. Ya, istighfarnya berguna nggak? Nggak. Harus menyadari kesalahannya. Nah, istighfarnya berguna nggak? Tidak. Dia nganggap itu benar. Ya. Baik. Ada orang, ya, dia ngasih sesajen buat Nyi Roro Kidul ke kuburan ya. Habis itu dia istighfar. Astagfirullah. Istighfarnya dia maksud ya atas dosa-dosanya. Terus dia menganggap ya bahwa memberikan sesajen untuk Nyi Roro Kidul, oh nggak apa-apa. Ini kan kearifan budaya lokal, sedekah laut, sedekah bumi. Ditobatin gitu. Dia menganggap ini bukan kesalahan. Berarti dia nggak tobat dari itu. Dia nggak tobat dari itu. Tidak merasa bersalah. Iya. Ya. Ada orang makan riba, enak banget makan riba itu. Ya. Enak banget dia. Terus dia istighfar, sholat juga. Tiap hari di tempat riba. Ya. Berarti dia nggak sadar itu salah. Ya. Beda dengan pelaku dosa yang dia tahu, astagfirullah, saya tiap hari ngelakuin dosa nih, astagfirullah. Itu semoga berguna istighfarnya karena dia sadar. Dia tahu. Kalau ini dia nggak sadar, dia merasa benar bahkan. Nggak apa-apa. Gimana mau bermanfaat istighfar atau syahadat yang dilakukan dari dosa-dosa kita? Ya Ibu, silakan. Nggak, yang dituntut tadi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, itu ada pengobatan yang kayak amandel, cuma dikasih ditarik itu doang, taruh kapas keluar amandelnya, itu termasuk sihir apa gimana? Terus itu kita yang melihatnya itu termasuk kafir nggak, Ustaz? Coba ya, ada nggak tinjauan medis atau holistik atau pengobatan tradisional dari pengobatan yang dibolehkan dalam syariat? Bahwa itu adalah sebab kesembuhan, mau medis, mau holistik, mau tradisional, herbal. Kalau memang itu ada sebab, maka itu bukan sihir. Ya, tapi kalau ternyata di medis nggak ada kayak gitu, di herbal tradisional nggak ada kayak gitu, ya, nggak ada. Amandel di pengobatan tradisional minum rebusan ini dan itu, medis operasi. Nah, kalau pengobatan yang lain begini, cuma dikasih itu doang, apa dikasih apa? Ditarik gini doang, kapas ditarik semen mandelnya gitu. Ditariknya Pakai tangan dia, pakai bapak itu. pakai alat. Pakai tangannya sih. Wah ini bisa jadi penipuan. Dia nggak pakai sihir, dia nipu aja. Ini ringan, dinipu aja. Yang kedua yang berat, memang betul sembuh, tapi nggak pakai medis, nggak pakai pengobatan tradisional, nggak pakai herbal, pakai sihir. Ya, kayak Haji Haryono itu, ngobatin penyakit berat, bayar mahal, siapin kambing, tumor pindah ke kambing. Itu sihir. Nah, itu sihir. Nah, terus kalau Haji Haryono itu jelas sihir, itu nggak perlu lagi. Termasuk Maerot, cowok-cowok datang ke dia, langsung zaitnya gede sendiri. Hah? Zait paham ya? Alat kelaminnya gede sendiri. Bukan pengobatan medis, bukan pengobatan tradisional, bukan herbal. Ini bukan herbal, bukan medis, sihir. Berarti sihir. Dan betul itu sihir. Pulang ke rumah langsung segede gaban.
Termasuk sihir yang mana Pak Ustadz, yang mana pandangan mata? Bukan, hakiki. Hakiki itu pada tubuh, pada tubuh ibu. Ya, nah itu. Nah, Haji Haryono prakteknya itu sihir. Gak ada itu bu, medis, herbal, tradisional, kena tumor bisa pindah ke kucing, ke kambing. Hah? Dari mana itu? Transfer, oh ini kekuatan apa? Energi apa? Energi jin. Nah itu sihir. Ya. Saya barakallahu fikum. Termasuk juga diantaranya, ini yang sering nih, tukang pijit, patah tulang. Makanya hati-hati. Kalau mereka baca-baca mantra, itu sihir. Udah hentikan. Nah, mereka baca-baca mantra. Tapi kalau ada yang cuma nggak baca mantra, bismillah aja, cuma keterampilan tangan, itu nggak apa-apa. Keterampilan tangan dia. Memang diajari nama nenek moyangnya, pijit Korea, pijit Cina, pijit ini dan itu kan memang ada yang pinter tuh, totok-totok itu. Nah itu bukan sihir. Ya, itu bukan sihir. Memang keterampilan tangannya. Itu memang sebab yang dibolehkan. Tapi yang nggak ada nih, cuma digini doang. Hah? Nggak dipijitin, cuma dioles. Wah, dah sembuh. Hah? Emang ini Nabi Isa? Mukjizat? Itu sihir. Medis ada nggak kayak begitu bu? Medis? Pengobatan mana? Medis? Kedokteran canggih sekalipun nggak ada yang sampai kayak gitu. Cuma diusap, sembuh udah. Pengobatan medis kan ada operasi, ya. Ada pasang pen segala macam. Kalau pijit juga, pijit urat itu apa? Oh, sakit lah ya, kayak apa tuh yang terkenal Cimande. Pijit Cimande, wah sampai teriak-teriak. Saya pernah itu, sampai mau nangis itu, wah Masya Allah. Itu betulan itu, sakitnya Masya Allah itu. Itu dia nggak pakai itu, cuman kerak. Nggak apa? Nah itu. Tapi kalau cuman bismillah kata dia. Bismillah. Ada yang mijit sendiri nanti malam biasanya seperti itu. Nah itu mijitin jin. Malam lagi. Yang mijitin jin. Bisa sembuh nggak? Perhatikan bu. Jin itu kata Nabi, ya jin majordan. Dia mengalir di aliran darah kita. Yo tadi tinggal dari dalam, besok pagi udah, gitu. Ada, ini saya sebutin nih. Ini mungkin ibu-ibu nggak kenal ya. Ini saya cowok, dunia sepak bola tahu lah, suami-suamiku ngerti. Pemain bola Italia, pemain terbaik dunia tahun 1993, namanya Roberto Baggio. Saya sebutin namanya juga nggak tahu ibu. Roberto ada yang tahu tuh, ya. Ada yang tahu ibu ya, Roberto Baggio. Orang Italia agamanya dominannya apa sih? Katolik ya, Katolik Roma. Dia pernah cedera parah. Dibawa medis, operasi sini susah lagi, segala macam. Akhirnya dia dibawa ke dukun Buddha. Sembuh. Langsung dia ikut masuk Buddha. Jadi dia paling aneh sendiri agamanya. Teman-temannya semua Katolik Roma, orang markas Vatikan itu di tempat dia. Tiba-tiba dia jadi Buddha. Kenapa? Karena dukunnya dia Buddha. Nah itu ya, hati-hati itu. Itu selevel itu tuh, Roberto Baggio. Maka hati-hati pengobatan yang enggak logis, yang instan kayak gitu aja. Namun ya kita ajaibnya ya, naudzubillah ya, di negeri kita ini dukun-dukun itu justru diakomodir. Punya izin praktek. Bahkan punya payung resmi ya, asal badan hukum. Ya. Bahkan ada organisasi Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Saya serius. Searching aja. Persatuan Dukun. Ya, masih ingat ibu ketika ada Gunung Merapi belum lama ini, ada seorang pemuda yang nendang sesajen.
Kan di Merapi lagi bencana tuh. Ini ada pemuda ini ngeliatin udah bencana malah ngasih sesajen, ditendang tuh, ya ditendang. Habis itu pemuda tersebut, wah kena lah dia. Sama daerah apa Lumajang kalau nggak salah itu. Dipanggil bupati, ngamuk itu perdunu. Perdunu ngamuk, persatuan dukun Nusantara. semuanya, wah, segala macam mau kutuk, mau nyantet segala macam. Dan salahnya itu pemuda pakai minta maaf. Harusnya dia udah pasang badan aja ya, udah dihukum aja udah. Itu kan tindakan dia sendiri. Ketika dia mau nendang ya, kita ini hidup di negeri yang memang mayoritas Islam, tapi sebenarnya musuh Islam. Padahal nendang sesajen itu ajaran Islam kan? Tapi akhirnya apa? Dia malah dihukum. Nah, dia malah dihukum. Ya mungkin jangan di-upload. Ya di-upload, tendang aja gitu. Dan di-upload. Marah perdunu. Ya, perdunu marah, bupati marah, semua marah. Dan diakomodir. Diakomodir. Ya kita hidup di negeri kayak begini. Tadi yang ibu sebut kuda lumping, tari reog, apalagi debus, itu udah dianggap kearifan budaya lokal yang dilestarikan. Kearifan, arif, arif. Bahkan termasuk apa? Seni. Ya itu kita hidup di negeri yang kayak begini. Allah musta'an. Baik, cukup ya? Ada yang lain? Ibu tadi? Iya. Bertanya yang sihir kedua tahili. Iya. Kalau nggak salah. Notis ya. Notis. Termasuk. Iya, karena ada pandangan mata. Nah, Bukankah hipnotis itu lebih cenderungnya ke main ya, pikiran? kalau kemarin pikiran berarti sihir hakiki. Ya, apakah termasuk sihir? Soalnya hipnotis yang benar-benar, karena kan ada hipnotis yang bertujuan baik. Karena di dunia pendidikan pun memerlukan hypnotising terapi. Jadi bagaimana memberikan sugesti positif terhadap murid-murid untuk tidak malas atau yang positif. Nah itu kalau yang ya kalau hipnotis untuk kesannya merugikan orang lain, ya memang termasuk sihir. Saya nggak ngerti gini, hipnotis itu kok sihirnya di mana ya? Kalau untuk yang hipnotis yang baik, kalau saya bukan sihir ya. Maaf ya Pak Ustadz ya. Yang baik itu kan kita menekan apa istilahnya? Pikiran. Ya. Itu aja Pak Ustadz, makasih. Hipnotis modern. Ya. Yang pengembangan manajemen fungsi otak kanan, otak kiri. Ya. Otak kiri dengan pikiran sadar, otak kanan pikiran bawah sadar. Diadakan training, pelatihan untuk mengoptimalkan otak kanan, karena otak kanan yang sering di bawah sadar, sehingga seimbang. Karena otak kiri, otak yang berfungsi. Barakallahu fikum. Tinggal dilihat basis pelatihannya, segala macam. Ya, tinggal dilihat. Apakah di situ melibatkan jin atau tidak? Ya, ini yang nanti berkembang di sini yang tadi Ibu sebut hipnoterapi, mengotak-atik kerja atau fungsi otak kanan dan kiri. Ya, memanfaatkan berbagai memori pahit, manis, ya memori yang menyejukkan, yang enak, yang gak enak, ya, supaya diingat-ingat oleh pasien atau orang yang di hipnoterapi tadi. Ya, jadi hipnoterapi ini si coachingnya atau apa seperti itu, mentornya, dia berusaha merubah peta pemikiran
kerja otak si pasien tersebut, kayak yang dia mungkin sekarang trauma dan seterusnya. Ya, baik. Kalau memang tidak ada sihir, ya, baik, itu bukan termasuk tahyil. Ya, itu. Nah, perhatikan ya, kalau nggak ada kerja jin di situ, hipnotis yang langsung terhipnotis, serahin perhiasannya. Ini yang banyak korban mak-mak di pasar. Dipegang aja, Mbak, mana ikut yuk? Ikut turun. Dibawa alam sadar semua, kena sadar. Pulang-pulang dibekelin, nih gantinya plastik, tapi dibuka di rumah. Iya, turun di rumah, daun semua. Ada dulu keluarga saya yang kayak begitu. Ya, kena gitu. Nah, itu kena hipnotis. Ya, kalau pada pandangan, kalau pada kolbu berarti tadi apa? Hakiki. Ya. Nah, ya kita sebagai orang beriman gak butuh perhatian hipnoterapi kayak begitu. Karena rawan. Karena kita nggak tahu apa yang betul-betul diterapkan oleh si coach, oleh penterapi dari hipnoterapi tadi. Ya. Kalau memang cuman bawain masa lalu kamu gimana, coba ingat-ingat lagi. Itu dia psikolog. Ya. Dia sekedar psikolog, psikiater. Ya. Psikolog. Coba curhat, coba ini terangin. Dia cuma ingat masa sedih, kamu mungkin juga punya masalah itu ya. Dia psikolog, psikiater, bukan dukun. Ya, bukan dukun. Ya. Nah, adapun kalau jelas-jelas ada unsur klinik ketiga, itu berarti sihir. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita tinggalin juga. Karena ini lawan juga. Hipnoterapi ini. Kalau cuma ya itu ya basis ilmu psikologi berarti. Ya, basisnya basis ilmu psikologi, kejiwaan manusia yang dimanfaatkan oleh psikiater ini untuk merangsang kerja otak anak dengan dibawa diingat terus hal-hal yang baik-baik, jangan yang nggak baik-baik aja. Ya kalau ini nggak masuk ke bahasan kita, ya nggak masuk ke bahasan. Paham sini Ibu ya? Baik. Cukup? Ayo, ada. Ini starternya kalau itu kan membawa hukumnya yang terlalu berat ya buat kita ya. Artinya ketika kita mengolok-olok aja kita bisa menjadi kafir. Nah sekarang kan besoknya menjelang Ramadan Ustaz. Biasanya di saat sahur tuh kita melihat tayangan-tayangan yang menghibur yang diisi dengan ujian-ujian gitu ya. Nah dihibur dengan bawahan-bawahan. Menjelang imsak, menjelang sahur tuh kita isi dengan itu tuh Ustaz. Kita hanya sebagai penonton pun juga sudah diambil bagian dari mereka. Penonton pasif. Nah itu sangat digandrungi banget di kalangan. Apalagi sekarang nih kita generasi muda, generasi anak-anak kita ya. Nah, saya sih alhamdulillah lah setelah mendengar kajian ini ternyata olok-olok tidak hanya menyatakan bahwa tidak boleh mengolok-olok karena yang olok-olok belum tentu lebih bagus dari yang olok-olok seperti itu. Tapi ternyata hukumnya itu berat banget menjadi kafir. Peran pemerintah sendiri juga kayaknya kan nggak ada terhadap pembinaan agama gitu ya, di media tayangan. Jadi buat kita nih sebagai umat Muslim ya sudah kita tidak usah menonton deh seperti itu. Tapi kan tidak semua umat mengerti, paham kalau kita tidak ikut kajian seperti ini. Menurut saya pandangan kita seperti apa gitu. Ya, Ibu kalau di waktu sahur jangan nonton TV. Kalau saya Iya, ini buat kita ya.
Nah, cuman kan di sahur itu ada tayangan tuh. Ulfa Buyanti sama Eko Patrio. Ya saya kan tahunya itu. Ya. Ulfa Buyanti sama Eko Patrio. Ngocok perut. Selama lawakannya itu tidak ada olok-olok, dan seingat saya itu 2 orang itu. Ya, seingat saya berarti saya juga dulu nonton dong. Ya, itu nggak ada olok-olok agama, nggak ada olok-olok agama. Itu pun pure hanya humor dari mereka atau bawaan mereka, selama tidak ada kedustaan. Itu pun nggak baik buat kita. Kenapa? Harusnya kita di sahur bukan nonton kayak gituan. Harusnya kita berdoa, istighfar. Wabil ashar hum yastaghfirun, Allah sebutkan. Mereka itu di waktu sahur beristighfar, kita malah ketawa ke TV, cekikikan, mesem-mesem, ngakak-ngakak, wk. Ya, harusnya kita beristighfar. Ya, kita beristighfar. Berdoa. Apalagi itu di waktu sahur, itu di waktu sepertiga malam terakhir. Iya. Inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Apa kata Allah? Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang beristighfar, aku akan ampuni. Nah, jadi sikap kita sekarang kita udah ngerti, tinggalin nonton. Nah, kalau memang ada lawakan-lawakan, selama tidak ada istihza, itu nggak sampai kafir, tapi tercela, ya, tercela. Apalagi udah ngaji, biar seru, biar semangat, anak-anak itu makan sahurnya pakai Indomie, ya, nonton itu tayangan itu. SCTV, aku ingat lagi SCTV. Ulfa Buyanti dan Eko Patrio. Ya. Sahur kita atau sahur apa nama programnya? Tawa, tercela. Itu tercela. Tapi kalau ada lawakan-lawakannya, nih ya. Misal nih, lawakannya celah agama, mati langsung, marah-marah, apa nih TV apa, buang TV-nya. Lawakan apa nih, mati langsung, itu jempol. Itu bukti ibu berlepas diri. Begitu. Ya. Baik. Cukup kali ya? Subhanallah.